coba kita telusuri malam ini kira-kira kenapa, apakah karena spek laptopnya atau memang ada hambatan lain. Nah, nanti akan dipandu langsung oleh Ibu dari ClassPoint. Silakan Ibu. Baik, terima kasih sekali Pak Bram. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ini saya izin record ya, saya rekam agar nanti memudahkan saya share juga jika ada yang tidak bisa ikut jadi bisa melihat rekaman. Baik, saya akan rekam di cloud. Recording in progress. Oke. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali atas kesempatannya, khusus untuk juga Pak Panitia, Ibu Marlina, Pak Bram, Pak Wayan, dan yang lainnya ya. Saya Tia dari ClassPoint Indonesia, Bapak dan Ibu. Dan besok akan diselenggarakan pelatihan yang akan dipandu oleh Ibu Uni Tira Lestari, ClassPoint Certified Trainer kami di Indonesia. Ada beberapa pembekalan yang nanti akan diberikan, juga kami juga akan memberikan buku panduan sekiranya Bapak dan Ibu membutuhkan untuk ada panduan langkah-langkah bagaimana untuk mengoperasikan ya dan menggunakan ClassPoint. Mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit ClassPoint itu apa. ClassPoint adalah add-in atau tambahan yang diintegrasikan dengan PowerPoint. Asik ya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi belajar aplikasi baru karena semuanya sudah ada di ClassPoint, di PowerPoint maksudnya, gitu. Nah, malam ini khusus sesinya adalah saya bantu untuk instalasi. Jadi nanti alurnya adalah saya coba akan praktekkan, saya akan share screen, saya akan praktekkan bagaimana cara menginstalnya. Sangat mudah, cukup cepat. Namun memang ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebelum install. Nanti apabila Bapak dan Ibu ada yang, saya udah install Mbak, tapi kok masih ada kendala ya, belum bisa terkoneksi, belum bisa secara langsung ada di PowerPoint dan yang lainnya, nanti saya akan pandu. Baik. Ya, nanti dan juga jika ada pertanyaan boleh langsung bisa raise hand atau bisa langsung chat atau bisa langsung open mic ya. Gitu, kita buat santai aja. Jadi siapin kopinya, siapin tehnya, dan juga pisang gorengnya ya. Baik, saya izin share screen Bapak dan Ibu. Nah, jadi bagaimana sih caranya untuk bisa mendownload ClassPoint? Kita masuk ke Bapak dan Ibu, ketik saja ClassPoint di Google ya. Nah, akan keluar dua jenis. Ada ClassPoint.io, ada ClassPoint.app. Nah, kalau yang bawah ini besok akan dijelaskan Bu Umi ya, ini apa sih? Mungkin singkatnya nanti saya jelaskan sedikit, ini adalah untuk siswa yang ingin bergabung. Jadi siswa itu tidak perlu download apa-apa ya. Nah, kita pilih ClassPoint.io, Bapak dan Ibu, di sini. Nah, di sini langsung muncul ya, ini halaman depannya. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu minimal laptopnya dengan spesifikasi Windows-nya minimal 7. Lebih baik lagi 7 ke atas ya, karena nanti di beberapa bulan lagi dari Microsoft tuh Windows 7 sudah tidak support. Jadi kami sarankan Bapak dan Ibu berganti atau upgrade ke 8, 10, atau 11. Saya menggunakan Windows 11, jadi sudah bisa digunakan juga. Nah, ini dia Office-nya. Microsoft Office-nya adalah yang 2013 minimal, 2013 ke atas ya, 2016, 2019, atau 365. Nah, apabila Bapak dan Ibu ada yang bertanya, kok harus ada spesifikasi sih Mbak? Nah, besok akan kita ketahui bersama ada beberapa fitur yang harus dijalankan di dalam PowerPoint dan membutuhkan spesifikasi khusus agar bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, makanya ini ada persyaratan khusus. Lalu mungkin ada pertanyaan, Mbak, kalau saya pakai Microsoft Office yang ada jamunya alias crack itu bisa apa enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung. Kalau crack-nya crack jadul ya, nah itu nggak bisa. Server pack-nya dia awal soalnya. Jadi harus dipastikan kalau baiknya sih nggak crack ya, asli. Karena murah sekali. Ada yang menjual lisensi 365 bahkan ya hanya 50.000. Nah, ini kan juga kebaikan untuk kita ya. Sama kalau kayak kita pakai handphone yang
jadul kan dia lemot gitu, ada aja masalahnya. Tapi kalau OS-nya diperbarui, dia menyegarkan suasana. Cara downloadnya seperti apa, Bapak dan Ibu? Jadi hanya cukup bisa klik yang atas atau klik yang ini, free download. Nah, di sini akan diminta Bapak dan Ibu untuk mengisi nama. Nah, misalnya saya Tia ya, emailnya tia@inkno.com ya. Lalu organisasinya adalah Inkno. Nah, ini diisi oleh nama sekolah ya, nama sekolah, institusi, misalnya MGMP Sejarah Jakarta Timur ya, betul nggak? Nah, lalu download now. Nah, MGMP Sejarah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta, waduh, saya cuma Jakarta Timur. Tersedih deh tuh yang Jakarta Selatan, Barat sama Utara ya. Oke, nah, dia langsung download ya Bapak dan Ibu. Di sebelah kiri ini bisa terlihat, dia langsung otomatis download. Apabila dia selesai, dia akan keluar logo C, class point seperti ini. Jika sudah keluar seperti ini, Bapak dan Ibu bisa diklik. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah keluar seperti ini tinggal dicek ya, ditik ya, dipencet, dipilih, lalu klik install. Kasih tahu, lalu nanti ada keluar notifikasi yes or no. Pilihnya yang yes, nah dia langsung prepare. Kalau sudah keluar seperti ini, dia tinggal di next saja. Nah, dia akan copy beberapa file lalu finish. Setelah selesai finish, nah dia akan butuh beberapa saat hanya untuk update latest version. Jadi kita suka ada update terbaru biar lajunya lebih cepat, atau jika ada bug sedikit-sedikit error itu kita perbaiki. Nah, dia otomatis terinstall ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai instalasinya Bapak dan Ibu. Yang harus dilakukan setelahnya adalah klik Open PowerPoint ya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah loading tuh Inkno Class Point-nya sebagai add-in atau tambahan. Kalau dia sudah terbuka seperti ini, nah ini biasanya yang muncul adalah panduan bagaimana untuk mendaftar ya. Jadi kalau ini sudah terlihat seperti ini, Bapak dan Ibu dipandu untuk melihat, oh ini dia Inkno Class Point-nya, tambahan menu di atas di atas PowerPoint ya. Jadi bisa dilihat di sini adalah tampilan PowerPoint dan ada tambahan Inkno Class Point. Lalu kalau kita klik Inkno Class Point, apa yang terjadi? Nah, muncullah menu-menu ini. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu yang tidak muncul, dia akan seperti ini ya. Karena kalau pertama kali, ini saya sign out dulu, kalau pertama kali install, download dan install, dia pasti kosong lompong. Makanya yang harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu sign up. Nah, ini pilih sign up ya kalau pertama kali ya. Kalau sudah pernah sign up sebelumnya tinggal sign in, tapi kalau pertama kali harus sign up dulu. Jadi ini diisi kembali dengan data diri. Kalau misalnya saya namanya Tia aja, nggak ada nama belakang, ya udah Tia aja atau Tia T gitu. Ya, atau di strip juga boleh. Lalu organisasinya adalah tadi ya MGMP Provinsi DKI Jakarta, atau boleh diisi dengan nama institusi sekolah juga boleh, asal sekolahnya ya. Lalu ada sektor, ini ada 3 ya, ada 3 jenis. Kalau Bapak dan Ibu mengajar di PAUD hingga SMA, itu pilihnya K12. Kalau mengajar di universitas, pilihnya higher ed. Kalau institusi seperti MGMP itu bisa memilih korporat. Ya. Nah, ini di sini Indonesia, country-nya saya ketik saja IN. Nah, dia langsung ke India ya. Pilihnya Indonesia, jangan India ya. Setelah itu langsung next. Nah, di sini Bapak dan Ibu masukkan alamat email yang ingin didaftarkan tadi ya. Misalnya saya pakai tia.inkno.com. Lalu ini bebas mau dimarahin deh kan, inkno.com. Bebas untuk create passwordnya. Misalnya passwordnya apa ya? Aku sehat sejak bayi. Lalu next. Nah, ini saya dimarahin ya seperti ini karena saya sudah pernah login sebelumnya. Apa yang terjadi sih Bapak dan Ibu kalau sudah ada
notifikasi. Maksudnya kalau sudah isi email dan password yang kita inginkan, kita akan dibawa ke kalau Bapak dan Ibu pernah download Tokopedia, Shopee, Gojek gitu ya di handphone atau di laptop, kan mereka minta ini ya kode verifikasi. Nah, nanti dari Kelas Point akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan. Bapak dan Ibu cek kode verifikasinya di alamat email, lalu masukkan kodenya ke dalam sini dan langsung submit ya. Ini saya tidak bisa tunjukkan karena saya sudah login. Tapi nanti akan saya kirimkan link untuk tutorial, Bapak dan Ibu bisa cek bagaimana sih cara untuk install, login, sign up gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya tutup, Bapak dan Ibu. Saya buka kembali. Karena saya sudah sign up, sudah mendaftar, saya sekarang tinggal sign in. Nah, ini adalah tampilan sign in. Sign in itu maksudnya masuk ya. Nah, ini saya tinggal masukkan email, lalu saya masukkan password saya. Biasanya saya kalau lagi kayak gini nervous, terus passwordnya salah. Misal seperti ini ya, saya masukkan password, nah, dimarahin lagi. Fail to sign you in. Please check your email and password or contact Kelas Point support. Biasanya ini saya karena jempolnya gede-gede ya, tangannya jempolnya semua, jadinya suka typo, salah ketik. Nah, ini harus dipastikan kadang kan kita suka pakai huruf besar, huruf kecil, ada nomornya gitu ya. Nah, dipastikan sudah betul penulisannya, lalu sign in. Tapi nggak masalah apabila saya lupa password. Nah, apalagi kalau kita pakai aplikasi banyak ya, biasanya ada suka-suka salah password. Bisa langsung reset password aja, Bapak dan Ibu. Nah, kalau reset password seperti ini, tinggal masukkan alamat emailnya di sini, lalu klik submit ya, nanti akan dikirimkan kode verifikasi untuk bisa buat password yang baru. Gitu, pasti sudah pada familiar ya. Nah, saya akan coba sign in kembali. Sekarang beneran sign in dari tadi di ghosting mulu deh ya. Saya akan masukkan seperti ini. Baik, ini akan saya klik sign in. Jeng jeng, keluar semua menunya gitu. Jadi seperti ini, dan Bapak dan Ibu bisa dipasang foto yang paling cakep. Nah, kalau saya klik Tia Aska ini, keluarlah fotonya. Misalnya saya mau ganti fotonya jadi foto Nika Ardila gitu ya. Nah, saya tinggal change, cari mana yang ada sudah di dalam, yang sudah tersimpan di laptop ya, atau bisa foto yang cakep dulu terus disimpan di file laptop. Lalu kalau sudah bisa digeser-geser, kalau sudah oke, mau seperti apa angle-nya, change. Nah, dia change lagi. Oke, maksudnya. Dia hilang. Nah, jadi sudah berganti. Bapak dan Ibu yang baru login download, nanti di sininya tulisannya adalah basic berwarna hijau. Nah, apa bedanya basic dan pro? Besok akan dijelaskan oleh Bumi, dan dari Kelas Point kita ada hadiah untuk semua peserta, yaitu akan diberikan Kelas Point Pro 1 bulan bebas untuk dipakai ya. Dan di bawah ini akan terlihat kapan sih expirednya. Tuh, saya bentar lagi expired deh. Ya, seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, ini akan saya cukupkan, tapi kalau dibutuhkan saya bisa ulang kembali. Apabila saya kecepatan juga boleh protes ya. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti malam ini? Atau yang baru bergabung? Waduh, ini tiba-tiba udah nongol aja, saya baru selesai sholat Isya gitu ya. Silakan open mic atau boleh di chat. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Bram ya. Baik, terima kasih Mbak Tia. Betul Mbak, terlalu cepat memang. Tapi nggak apa-apa. Kita fleksibel aja, kita sambil jalan, sambil ngalir. Jika Bapak Ibu ada yang mengalami kendala atau hambatan, langsung disampaikan saja. Nanti bisa share screen mungkin Mbak Tia ya, jadi bisa kita kelihatan kendalanya di mana. Betul. Tapi kalau dibutuhkan untuk diulang nggak apa-apa, saya bisa ulang juga Pak. Emang protesnya biasanya gitu. Mbak Tia kalau ngomong cepat kayak kereta api. Baik, tadi kan kita mulai itu 8 orang kan Mbak Tia ya. Sekarang udah 15 orang. Mungkin boleh deh kalau mau diulangin. Siap, baik. Pelan Mbak Tia. Nah, siap, itu kan. Siap.
Terus lagi. Siap Ibu. Silakan Mbak Tia. Siap Aji, selamat malam. Udah malam. Malam, siap-siap. Ini saya uninstall dulu kalau gitu. Nah, saya tuh aslinya dari Solo, tapi kelamaan di Jakarta. Jadinya Jawanya Jawa coret ya. Sekarang kalau gitu saya mau versi orang Solo, boleh ya? Monggo. Agak pelan. Pak Bram, Mbak Bu Tia, boleh izin nggak Bu Marlina, Pak Zia, dan Ibu Bapak semua? Mungkin gini, sebenarnya udah ada yang coba untuk install. Nah, kita mulai dari tahap ini dulu. Ada beberapa masalah, misalnya Windows dan juga Microsoft-nya sudah kompatibel, tapi terjadi kesalahan pada saat install, gitu. Terjadi kendala, ya, failed install tuh. Nah, ini teman kita nih ada Pak Faisal, ini terkendala itu, Bu Tia. Jadi, asik nih, asik. Sebelum masuk proses selanjutnya, ini kan tahap paling awal kan install aplikasi ya. Boleh nggak kalau misalnya Pak Faisal nih share screen? Kebetulan nih masalahnya boleh dia, banget. Masalah saya juga. Jadi saya minta dia aja yang share screen. Oke, boleh. Mari kita periksa ya. Saya juga tuh izin Mas Aji. Saya juga pernah kendala kayak gitu Mas Aji waktu awal ya Mbak Tia ya. Ingatnya Mbak Tia yang kita japrian. Akhirnya kita buka Zoom meeting. Iya. Iya benar-benar. Ya. Kita mulai dari situ ya Bu Marlina ya. Iya benar-benar. Jadi benar-benar real. Oke, silakan Pak Faisal boleh share screen-nya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, Pak Bu Marlina, Pak Wayan, Pak Bram ya, Pak Aji, Pak Sia, dan Bapak Ibu semua. Izinkan saya mau ini ya, share screen tentang kendalanya nih. Udah saya bolehin belum ya? Harusnya bolehin. Oh, udah. Oke. Aduh, ini apa? Sebentar. Nggak apa-apa. Wah. Nah, jadi ini saya udah tadi sore udah install ya. Oke. Ini kan sudah diinstal. Nah, ini ketika saya run as administrator, ya. Kan seperti ini kan tampilannya ya. Tidak terlihat Pak, boleh tahu notifikasi yang diterima apa? Ada ini. Nah ini kan? Ya. Kan saya install nih. Preparing. Dia pertama itu kalau langsung diklik aplikasi dia gagal installation failed. Ya. Nah, baik. Terus sempat saya coba juga pakai yang ini, pilihan ini troubleshoot compatibility, tapi dia nggak sampai sekarang nggak install terus dia tadi sore tadi. Jadi dulu begini. Biasanya kalau gagal dia ada log ya Pak. Nanti dari lognya kita bisa lihat dia kekurangannya apa. Lognya. Jadi ada beberapa jeroannya ya. Jeroannya salah duanya adalah Network Framework 4.7.2. Makanya ini sekarang sedang coba download ini. Sepertinya di laptopnya Pak Faisal ini belum Net Framework-nya yang 4.7.2. Atau juga bisa juga Visual Studio yang 2010. Ini boleh di-cancel dua-duanya dulu Pak? Cancel. Ya. Lalu saya izin untuk request remote control ya. Boleh di-approve? Oke, thank you Pak. Ya, saya minta izin ya Pak ya. Saya cek settingan ini Windows berapa Pak Faisal? 10 kayaknya deh. 10 ya, oke kita cek dulu. Sudah ini belum update Windows yang terbaru, maksudnya sudah refresh, biasanya kan dia suka minta pembaruan ya. Belum tahu deh. Oke, kita coba lihat WinRAR-nya dulu deh ya. Bapak dan Ibu pasti pusing nih, iki opo ngomong apa ya. Jadi kita coba lihat settingan laptopnya dulu. Nah, apabila nanti setelah ini ada yang masih juga terkendala, nggak apa-apa, bisa one-on-one sama saya. Harusnya sih nggak ke sini ya. Sebentar.
10.240, oke, nggak masalah. Kita lihat sekarang .NET-nya ya. Sebentar, saya give remote control dulu. Saya kalau bahasa Jawa ngomongnya kepean ya. Saya lihat contekan dulu. Jadi saya lihat contekan dulu. Oh, oke. Ini juga terpenting. Salah satu yang terpenting. Ada antivirus yang diinstal nggak, Pak? Kayaknya nggak ada deh. Paling Smadaf aja. Oke. Smadaf musuhan sama kita, Pak. Smadaf dan Kaspersky di beberapa laptop mereka tidak mengizinkan ClassPoint untuk di-download ya. Tapi padahal kita oke sama yang lain. Nah, ini sama seperti Mac kan belum bisa kita pakai ClassPoint di Mac. Tapi bisa di bukan uninstall sih, disable sementara. Untuk bisa download terlebih dahulu, nanti bisa diaktifkan kembali. Tapi ini saya sambil juga lihat guides-nya ya. Dari install aja kali Smadafnya ya mungkin ya. Boleh dari uninstall. Karena kita udah cakep Pak, apalagi Bapak Windows 10 ya. Windows 10 tuh udah ada Windows Defender yang keren banget. Kadang dia jadi lemot malah kalau dipasang tambahan antivirus. Nah, oke. Ini Windows berapa? Windows berapa? Udah. Oke. Sudah? Masih prosesnya? Sudah dihapus. Sudah dihapus. Oke. Nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa dihapus. Coba uninstall, Pak. Maksudnya di application. Nanti kan saya kirimkan ini ya Pak dan Bu, link video tutorial step by stepnya yang versi slow motion, nggak kayak saya ya. Saya kan cepet dikejar-kejar kereta. Nah ya, biasanya kalau dari sini dia mau. Sedang digunakan. Oke. Baik, nah menarik nih Pak. Saya izin masuk lagi ya Pak ya. Saya coba masuk kembali. Oke. Sudah. Berhasil ya? Iya. Oke. Berarti di lagi? Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu saya boleh buka run, Pak? Ya. Sebentar, karena saya masuk punya Bapak ya, lupa. Oke, ini boleh minta tolong dimasukkan ke dalam prom run-nya. Saya masukin ke chat di Zoom, Pak. Boleh run kembali.
Saya mau ngecek .NET-nya. Dia rate-nya berapa? Oh, oke. Pak Faisal, ternyata saya share Bapak ya, saya share screen saya. Jadi kita tadi lihat WinVer-nya Pak Faisal ya, WinVer-nya Pak Faisal 10240. Ternyata ini adalah service pack 1 Pak, di mana net 472 itu membutuhkan 14 minimal ya, 14393. Jadi walaupun versinya yang 10, tapi server pack-nya Pak Faisal itu yang awal sekali gitu. Kalau saya boleh sarankan, bisa coba di upgrade atau di di update ya. Kadang Windows-nya bisa langsung di update gitu, karena terlihat dari server pack-nya tadi 10240, di mana ini ada beberapa kasus seperti ini. Akhirnya setelah di upgrade jadi versi Windows yang terbaru, service pack-nya di atas ini atau segini minimal ya, dia langsung bisa. Nah, ini adalah contoh di mana Windows 10 version ini 10240 itu di bawah 14393 itu sangat jauh sekali ya, 2015 gitu. Nah, padahal minimal ini ada di 2016. Yang sekarang saya udah di server pack saya itu di depannya udah 2000 ya kalau nggak salah gitu. Jadi seperti itu Pak Faisal, ternyata memang di Windows versionnya ya. Boleh dilihat kembali, mungkin kita kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal boleh share dan cek WinVer-nya lagi Pak. Buka search saja, lalu ketik WinVer. Bukan WinRAR, WinVer, VER. WIN VER. Saya ketik di sini ya. Kurang sebelum R. Nah, sip. Nah, itu run command. Nah, benar 10240 ini versi 2015. Jadi tidak support ya. Jadi at least dia 14 berapa tadi itu? 14393 gitu. Jadi kesimpulan akhir adalah bisa coba di-upgrade terlebih dahulu Pak Faisal. Nanti setelah sudah upgrade, insya Allah pasti langsung bisa. Tapi kalau memang belum bisa, boleh hubungi saya kembali melalui Bu Umi. Nanti kita ada sesi one-on-one lagi ya. Gitu. Ya, seperti itu Pak Faisal dan Pak Aji. Pak Aji juga sama nggak? WinVer-nya kelihatan juga? Atau mungkin ada kasus yang beda? Iya, sama, kasusnya hampir sama ya. Sama ya, Windows 10 juga. Sama. Pak Faisal sama dengan saya itu. Ya, Windows 10, cuman kalau Pak Faisal yang Enterprise yang Pro ya. Cuman sama tadi versinya, Bu. Oh, baik. Berarti upgrade ya. Betul, di-upgrade. Jadi bisa nih kalau di sini ada MIE Trainer atau MIE Microsoft Expert, bisa berbagi WinVer yang terbaru. Nah, itu biasanya bisa di-install juga. Gitu. Baik, mungkin ada yang kasus beda? Kita coba cek kembali. Kalau belum ada kasus yang beda, saya akan ulangi proses instalasinya ya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Saya kayak
Anda meminta saya memutar kayak penyiar radio ya. Pak Iwan, boleh open mic mungkin? Ya. Ya. Pak Iwan sama ya? Ada kasus yang berbeda mungkin Winfer-nya atau? Susah diinstalnya. Halo. Iya Pak, terdengar? Halo. Bisa kedengaran Pak Iwan tapi mute. Jadinya kita nggak dengar. Ya, halo. Nah, oke. Yes, Pak Iwan. Agak sulit dalam menginstal itu. Oke. Sulit dalam langkah-langkahnya atau di laptopnya ada masalah? Laptop saya udah 98. Ya udah berapa? 2010 ya. 2010, ya. Iya. Oke. Pak Iwan boleh minta tolong untuk share screen-nya Pak, tapi semua screen ya, the whole screen. Kayaknya harus balikan lagi ya. Mungkin bisa diunjukkan caranya langsung di sini ditayangkan. Oh gitu, boleh. Nah, jadi sambil gitu. Oke, jadi saya share screen ya Pak ya. Jadi Bapak bisa cek kalau yang ada kendala install ya, bisa cek. Ini saya tampilannya begini beda karena saya 2011, makanya dia nyatu di tengah ya, mirip sama Mac. Tapi Bapak bisa ke search ini yang ada kaca pembesar, lalu diketikkan WINVER ya, nanti akan keluar seperti ini. Lalu diklik saja Winver Run command-nya. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini ya, saya versinya udah 22.000. Gitu. Versinya udah terbaru sekali. Kalau di sini kelihatannya seperti ini, nih, ini Windows 10 juga. Tapi dia server pack-nya 10240. Nah, berarti dia di bawah standar yang dibutuhkan ya. Minimal itu di 14393 Pak Iwan. Boleh dilihat berapa service pack-nya yang seperti ininya? Ini berapa? Windows 10. Yang bawahnya version. Nah, biasanya kelihatan nih di sini. Ini sambil lihat ada sound sepertinya. Sudah terlihat Pak Iwan? Windows tadi apa? Ketik Win apa ya? Win. Oh, ini Winver ada di chat. Nah, mana nih Pak? Winver. Winver. Saya ulangi ya Pak. Jadi Bapak ke ini, ke kaca pembesar, lalu ketik WINVER, lalu dipilih Winver Run Command. Sudah terlihat, Pak Iwan? Iya, oke. Ya, lanjut aja ya Mbak ya. Oke, baik, siap-siap Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sini jenis-jenis Winver-nya atau server pack dari Windows-nya dan di mana dia diterbitkan dan sampai kapan di support-nya gitu. Bahkan ini diperbaharui, bahkan yang server pack segini aja akan sampai Mei 2021. Yaitu sekarang sudah tidak bisa lagi. Ada beberapa yang sudah tidak bisa lagi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa dicek secara berkala untuk OS build-nya.
Nah, saya akan, mungkin ada lagi selain Pak Iwan, sebelum saya ulangi kembali tata cara untuk installnya. Dan besok akan dibagikan buku panduannya ya, jadi bisa memudahkan Bapak dan Ibu. Oke, kalau belum ada lagi, saya akan coba tunjukkan dari awal ya. Saya share screen kembali. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu untuk install ClassPoint, sekali lagi tata caranya adalah mulai dari awal ya. Kita klik saja ClassPoint di Google, pilih yang classpoint.io ya, yang paling atas ini, classpoint.io. Lalu tadi kita sudah bahas bahwa compatibility-nya minimal Windows 7 atas, tapi saya sarankan di atas Windows 7 karena Windows 7 tahun depan sudah tidak support lagi dari Microsoft-nya ya. Lalu Office-nya 2013 minimal, makin ke atas makin baik. Lalu Bapak dan Ibu bisa klik free download ya, lalu diisi nama lengkap, lalu alamat email ya. Nah, ini saya masukkan alamat email saya. Pastikan benar. Organisasinya adalah bisa diisi nama sekolah atau institusi, misalnya tadi MGMP Provinsi DKI Jakarta ya, atau bisa nama sekolah di tempat Bapak dan Ibu mengajar. Lalu download now. Nah, kalau sudah download now, dia akan otomatis mulai download di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini nih. Dia cukup kecil ya, 44,5 MB. Jadi tidak perlu tambahan. Dan asiknya lagi ClassPoint ini nanti kalau Bapak dan Ibu terima terima pertanyaan dari anak-anak ya, atau terima jawaban dari anak-anak, itu bisa di save langsung di laptop Bapak dan Ibu gitu. Ya, oke. Ini masih jalan. Sebenarnya internet saya lagi lelet. Nah, Bapak dan Ibu, untuk anak-anak yang nanti ingin bergabung, besok akan dijelaskan oleh Bu Umi, tidak perlu download aplikasi apa-apa. Jadi mereka hanya perlu buka di browser saja, ClassPoint, dan bergabung melalui kode kelas yang diberikan dari gurunya ya. Mendapatkan cara mendapatkan kode kelasnya bagaimana, itu besok akan dijelaskan, adanya di dalam PowerPoint. Baik, masih terus berjalan. Nanti kalau dia sudah selesai, sepertinya sedang lemot sekali ini. Kalau dia sudah selesai, nanti dia akan muncul logo ClassPoint-nya. Oke, kita tunggu saja. Pak. Ya, Ibu. Saya lagi download ClassPoint for free. Udah ada download now, tapi lama banget. Nah, iya, mungkin karena dia berat karena kita lagi buka Zoom juga, video saya dibuka, nah dia rebutan internet ya. Gitu. Saya agak jadul nih Mbak. Ini keluarnya cuma thank you for voicing. Oh ini kayak gini ya, kayak saya sekarang ya Bu? Betul. Nah, Ibu di sebelah kiri bawah sudah muncul seperti ini belum? Cek, logo cek. Belum. Kayaknya masih itu deh, masih fullin deh. Oke, kalau gitu boleh minta share screen tempatnya Ibu, boleh di-share screen-nya untuk saya bisa lihat. Pak Adlil mungkin bisa di-mute dulu. Beda pakai handphone. Pakai handphone. Oh iya. Oh iya. Saya nggak bisa stream karena saya kan nggak buka itu, cuma mau install. Saya pakai handphone. Jadi baik. Kedua. Oke, kalau gitu saya tunjukkan saja ya Bu ya. Iya, ini kelas opening kelas
point setup. Udah. Nah, oke. Berarti sudah ya. Kita barengan nih, Bu. Ini saya juga opening class point setup. Ya, ketemu class point ya, yang kayak itu, Mbak. Ya. Ini diklik, Bu. Boxnya diklik. Ya. Ya, install. Ya, install 1, 2, 3. Kita barengan ya. Lalu ada notifikasi pilihan yes atau no. Ibu pilih yes. Ini nggak keluar, Mbak. Cuma class point doang, Mbak. Iya, itu lalu install. Installnya nggak bisa nih, Mbak. Apa karena nggak itu kali ya? Nggak mendukung kali. Atau boleh di videonya diarahkan ke laptop, Bu? Saya biar lihat. Oh iya. Nah, coba saya highlight itu ya, spotlight. Kenapa tuh merah tuh dia? Nah, soalnya belum diklik tuh. Ya, yang itu box kecilnya diklik dulu, Bu. Oh, yang ini, yang tanda. Bukan, yang di bawahnya. Itu yang ada box kecil. Kan box kecil yang tuh. Yang di checklist. Yang mana tuh? Nih, saya ulang ya, Bu ya. Saya ulang ya. Jadi, wah, dia udah finish lagi. Close. Bentar. Saya kembali, saya akan share screen saya. Nah. Oh, yang escape itu. Box kecil. Yang box kecil? Ya, di atasnya accept tulisan accept. Tulisan sebelah accept ya. Oh iya, oke. Ya, nah. Udah, oke. Nah, yes. Yes, pilih yes. Betul. Berarti ini bisa dipakai laptop saya, Mbak? Bisa dong. Ibu pakai Windows berapa? Windows 10 ya? Oh, aman. Windows 10. Kalau asal WinFare-nya terbaru sih aman ya? Ya, ini class point view log close. Terus apa tuh, Mbak? Oh, view log. Coba diarahkan kembali, Bu. Kalau view log berarti belum berhasil tuh. Agak turunan lagi, Bu. Kurang kelihatan. Oke. Bu Purwani memungkinkan nggak untuk login masuk ke Zoom-nya melalui laptop? Jadi biar saya bisa. Oh, iya. Saya coba masuk. Oh ya, jadi saya bisa share screen ya. Oke, Mbak. Makasih ya, Mbak. Oke, Bu. Ditunggu ya. Ditunggu masuk kembali. Oke. Bisa. Oke. Bapak dan Ibu, ada lagi mungkin yang ada kendala khususnya? Tapi aman ya, Mbak? Saya bisa ya, Mbak? Saya harus cek dulu sih, Bu. Apakah tadi soalnya dia view log ya. Harusnya tidak view log. Harusnya langsung Ibu diminta untuk buka PowerPoint. Saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan caranya. Bentar ya. Oke. Bapak dan Ibu belum lihat screen saya ya. Oke. Jadi setelah sudah terdownload, ini saya jadi download lagi karena tadi saya cancel. Tapi harusnya lebih cepat. Nah, dia lebih cepat. Nyambungnya ke PowerPoint ya, Bu ya? Betul, nyambungnya ke PowerPoint. Jadi pastikan PowerPoint-nya ditutup dulu ya pada saat lagi download. Jadi dia bisa sinkronisasi gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau sudah selesai seperti ini, nah dia keluar kan C-nya ya, class point setup. Ini diklik seperti ini. Nah, tadi seperti Ibu Purwani ya, ini harus si I accept ini harus dicentang, lalu klik install. Ya. Kalau sudah diklik install, Bapak dan Ibu nanti akan ada notifikasi apakah mau diinstal yes or no. Nah, itu pilihnya yang yes. Kalau yang yes sudah dipilih, dia akan keluar seperti ini. Tinggal di next saja ya, seperti ini dia lagi update. Nah, ini tinggal diklik finish kalau sudah selesai. Ya. Nah, kalau sudah, dia akan tunggu beberapa saat nih hijaunya jalan kan. Sampai dia nanti reach ke yang terakhir, hijaunya sampai sini habis. Nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk seperti ini. Buka PowerPoint-nya. Installation-nya berhasil. Open PowerPoint untuk menggunakan ClassPoint. Ini kalau saya open, Bapak dan Ibu, open seperti ini. Nanti akan ada hadir slides awal, di mana ada tata cara untuk mendaftar atau mendaftarkan alamat email yang tadi sudah didaftarkan ya.
Nah, jadi ini di sini ditunjukkan class point itu adanya di mana? Di dalam PowerPoint. Nah, ini ya di atas nih bisa kelihatan ada Inkno class point. Pertama kali mendaftar sudah pasti akan kosong melompong seperti ini. Kalau sudah mendaftar dan sudah login, dia akan ada menu yang lengkap seperti ini, ya. Nah, ini akan saya ulang cara untuk loginnya. Ini saya sign out dulu. Kayak gini ya, kosong ya. Kan ini masuk ke dalam menu-menu. Semua menu PowerPoint masih ada. Fungsi PowerPoint semua masih ada ya. Ini masih bisa diedit-edit. Jadi, dengan adanya Inkno Class Point, bagaimana cara loginnya? Bapak dan Ibu klik sign in. Nah, saya akan buka ini aja deh, biar kelihatan ya. Nah, ini nanti akan saya share ke Bapak dan Ibu, besok akan di-share sama Bu Umi ya. Tata caranya adalah, setelah sudah berhasil terinstall, kan ini kita pilih ya, sign in, tadi sama seperti ini ya, sign in, ini diklik. Kalau ini sudah diklik, nah ini akan keluar, jadi diisi oleh data diri. Nama depan, nama belakang. Kalau nggak ada nama belakang, di strip saja. Lalu organisasinya pilih Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mengajar di sekolah mana gitu ya, PAUD hingga SMA pilihnya K12. Kalau universitas pilihnya higher ed. Kalau misalnya atas nama MGMP sejarah berarti corporate. Mbak Umi, saya undang Mbak Umi, udah gabung. Oke. Mbak Umi ya? Bukan Bu Umi, Bu. Oh, oke. Siap besok. Bu Purwani. Habis ini saya ke Ibu ya. Iya, nggak apa-apa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nah, ini selanjutnya lengkapi data diri dengan password yang diinginkan ya. Jadi selanjutnya setelah tadi diisi, dipilih, lalu diisi alamat email dan passwordnya. Setelah Bapak dan Ibu klik next, nah Bapak dan Ibu akan mendapatkan notifikasi 6 digit kode verifikasi yang sudah terkirim ke alamat email Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada di inbox, biasanya ada di spam. Kalau tidak bisa di-resend lagi verifikasi code-nya ya. Kalau tidak bisa sampai 3 kali, nanti akan Bapak dan Ibu akan dibawa ke halaman website kita untuk buat verifikasi, kode verifikasi di sana. Nanti langsung diarahkan ke sana. Nah, jadi jangan lupa cek spam atau junk inbox-nya. Ini tata caranya. Kalau sudah, ini nanti menunya muncul. Saya praktekkan ya. Saya akan ke PowerPoint. Saya sign in seperti ini. Nah, ini karena saya sudah terdaftar, jadi dia otomatis ada ya emailnya. Kalau pertama kali pilihnya yang sign up, ya, ini tadi diisi nama. Kalau nama belakangnya nggak ada, bisa di strip saja. Organisasi namanya apa? Misalnya SMA Bakti Idata. Lalu sektornya berarti apakah 12 karena dia SMA ya. Lalu country-nya Indonesia, klik saja IN, nanti dia langsung ke Indonesia, India lalu Indonesia. Nah, ini next. Klik next. Di sini dimasukkan kembali alamat email yang tadi Bapak dan Ibu sudah daftarkan. Nah, ini adalah password-nya ya. Saya kembali ke dokumen yang tadi. Karena ini kalau saya buat password lagi, dia pasti dimarahin kayak gini ya. Karena saya kan udah punya dengan ini. Jadi bukan sign up, tapi harusnya saya sign in. Nah, seperti ini. Jadi, sign in bukan sign up. Kalau sudah mendaftar sebelumnya. Kalau saya masukkan email saya yang sudah terdaftar, dia akan langsung memunculkan menu-menu yang di atas. Ini saya sign in. Nah, langsung ada semua menunya ya. Nah, ini yang besok akan dijelaskan di Ibu Umi apa saja menunya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau gitu saya ke Bu Purwani ya. Silakan Ibu bisa di-share screen-nya. Ibu Purwani? Halo? Di-mute, Bu. Boleh di-open? Ya, ini terus apalagi Mbak yang saya pencet? Ya. Ibu silakan share screen, Bu.
Share screen adanya di paling bawah, ya oke. Share screen-nya, whole screen-nya, oke. Berarti tadi Ibu sudah ada class point-nya kan ya? Udah masuk. Oke. Ini Zoom. Ya. Sorry, saya, Mbak. Iya nggak apa-apa. Saya izin untuk request akses, boleh Bu? Oke. Ini saya lagi masalah. Iya, nggak apa-apa. Ibu boleh di di tutup dulu ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Di approve aja Bu. Saya akses. Nah, oke. Sip. Ini search-nya Ibu di mana nih? Ini saya tutup ya Mbak. Dari yang ini Mbak sebentar. Enggak apa-apa Bu, ini saya buka dari sini aja ya. Saya view log-nya dulu. Oke. Nggak bisa ya? Nggak, saya cek dulu ya. Saya nggak ngerti Mbak ngeceknya Mbak. Windows. Nggak apa-apa, ini saya lagi ngeliatin Ibu. Majia maaf ya, dan Bapak Ibu yang lain, saya kan jadul. Nggak apa-apa. Enggak. Kita justru buat barengan. saya belajar juga ngelihat. Saya lagi install juga Bu. Nah, ini Ibu sepertinya VSTO-nya dan Net Frameworks-nya belum ada. Tapi ini saya cari search button-nya si Ibu kemana ini? Kok nggak ada ya? Bentar Bu. Harusnya di sebelah kiri. Ini mungkin layarnya resolusinya ya. Sebentar. Iya betul. Ini yang model touchscreen Mbak. Oh oke. Ini ya Bu. Surface Go. Surface Pro. Saya nggak tahu Asus, saya nggak ngerti. Oh oke. Harusnya sih dia Windows ya. Tapi ini OS-nya Windows bukan Bu? Windowsnya asli Mbak. Iya bukan, maksudnya Windows-nya Windows berapa? Windows 10. Nggak tahu Windows berapa nih. Tadi saya lihat Windows 10 sih Mbak. Wah, nih saya baru nih lihat ini nih. Keren banget Bu. Windows-nya Windows 10 Mbak. Oke, nggak apa-apa. Kita coba search ya. Biasanya pakai tangan aja. Pakai tangan. Canggih. Wah, ini yang keluar saya deh. Sebentar Mbak, saya itu ya. Ibu, bentar saya agak. Windows-nya Windows 10. Dia touchscreen. Ibu, nah ini dia yang saya butuhin. Tadi sebelah kanan tuh Bu. Udah ketemu Mbak? Ibu boleh ke sebelah kanan lagi. Tadi ada search button. Ibu pencet sebelah kanan deh Bu. Pakai tangan. Yang mana? Sebelah kanan. Yang mana tuh? Tadi sih nongol ya. Kok nggak ada ya? Nah ini dia. Itu tadi cari. Ini. Tadi Bu. Pakai tangan aja deh Mbak. Pakai tangan aja boleh. Pakai tangan boleh. Yang mana Mbak? Dia nggak muncul kalau Ibu nggak geser dari kanan ke kiri. Layar Ibu sebelah kanan disentuh. Ini saya tutup dulu ya Mbak, yang download nah, ini ya. Op. Tadi udah muncul. Nggak usah ditutup Bu, nggak apa-apa. Ibu boleh tadi lagi disentuh lagi. Disentuh sebelah kanan, digeser ke kiri. Gini Mbak. Oh ini malah nggak kesentuh, terbalik. Bentar. Kita tutup gini deh. Biar ini malis aja. Oh, saya juga nggak ngerti Mbak ininya. It's okay Ibu. Ibu saya minta ini ya. Saya minta. Nggak bisa kali Mbak, ini orang termasuk lama juga, udah lama. Enggak lah, keren. Punya saya aja nggak bisa nggak bisa ini Bu. Layar sentuh. Touchscreen. Canggih punya Ibu. Berarti saya tutup aja nih ininya ya, Zoom-nya ya. Nggak usah, nggak apa-apa Bu. Sebenarnya yang saya penasaran karena itu tadi search button-nya itu di komputer Ibu itu adanya kalau dia disentuh dari kanan ke kiri dia baru nongol kayak Mac. Mana ya? Kayaknya di swab deh Mbak.
Di swipe benar. Di swipe dari kanan ke kiri deh. Coba Bu Purwaninya bantu untuk swipe. Nah, itu dia. Cari Bu, klik cari. Nah, itu klik. Hore, saya kayak. Oh iya, Mbak, saya pikir minta yang mana? Kalau yang tadi itu saya pikir minta yang mana. Terus apa lagi, Mbak? Oke, ketik Winver Bu, WINVER. Dicari kan? Dia agak susah. WINVER. WINVER. Winter ya, Mbak? Oh, bukan. Pakai V. Ada di chat, Bu. Oh iya, sebentar saya buka itu dulu, Saya tadi kan nggak pakai itu, Mbak. Iya, benar. Nah, V. Ini pakai V untuk ngayelin. Win pakai V ya, Mbak? Ya, betul. Winfer. ER. Ini? Nah, itu dia tuh. Muncul. Itu diklik boleh? Ya. Wow, Windows 8 ya, Mbak? Gak apa-apa, Windows 8. Oh, iya. Versinya ini banget, Bu. 9.200. Belum bisa dia. Jadi, nggak bisa ya, Mbak? Ibu bisa di-upgrade dulu. Sebenarnya Windows 8 bisa, Bu. Cuma pengembangannya dia harus 14393. Nah, ini jauh di bawah itu ya, 9.200. Oh iya, berarti nggak bisa ya, Mbak? Iya, nggak bisa. Tapi bisa di-upgrade, Ibu. Jadi Ibu tinggal kalau ada rekan yang punya, itu bisa langsung di-install atau ke... Apa saya pakai laptop satu lagi aja, tapi nggak tahu berapa. Ya udah, berarti Windows 8 ya, Mbak ya? Nggak bisa ya? Berarti nggak bisa ikut pelatihan dong? Windows-nya nggak nyampe. Ya, Mbak, harus di-upgrade dulu. Bu Tia suaranya hilang. Belum kedengaran, Bu Tia. Nah, kalau gini kedengeran nggak? Aman. Oke, sip. Oke, ya Bu Purwani. Jadi nanti kalau sudah sudah oke, sudah bisa kembali, maksudnya sudah upgrade, bisa hubungin saya lagi. Nanti saya bantu untuk instalasinya ya. Dan Bapak dan Ibu yang misalnya ini saya lepas dulu give up remote control. Nah, Ibu boleh stop sharing. Untuk yang nanti bingung nyari saya di mana, Bapak dan Ibu, saya mudah ditemukan di Facebook kita. Jadi Bapak dan Ibu bisa gabung di Facebooknya ClassPoint, ada di sini. Nah, itu biasanya saya bawel tuh tiap hari, posting apa aja saya postingin ya, gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu? Mbak, kalau nggak punya Facebook gimana? Saya udah nggak aktif lagi di Facebook. Oh, kalau nggak punya Facebook, ya ke nomor saya aja kalau gitu. Atau Telegram. Pakai Telegram nggak, Ibu? Enggak, saya nggak pakai apa-apa. WhatsApp. WhatsApp ada. Nah, yaudah nih, saya share nomor saya ya. Nah, ini nomor saya, Bu. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol di situ kalau ada pertanyaannya. Ada Bapak dan Ibu lagi mungkin yang terkendala dalam instalasi? Siap, boleh banget. Oh, malam saya ada agenda Bu Umi, tapi selain malam sih insya Allah bisa. Oke. Baik. Sabtu kosong. Kalau maunya malam ya. Malam mingguannya sama Bu Umi kan. Gitu. Nanti bisa lagi Bu, kita bisa coba buka lagi kalau memang ada yang terkendala, dibantu sampai bisa ya.
Iya. Jadi saya tunggu komando ya, aba-aba dari Bu Marlina sama Bu Umi. Sama Pak Bram. Insya Allah ya, besok jam berapa Bu? Saya lupa. Jam 1 ya? Oke. Saya kosongin kalau gitu besok ya, siang. Ya, sampai ketemu besok kalau gitu, Bapak dan Ibu. Belum. Nggak apa-apa, ayo, mumpung masih di sini. Saya tinggal jam 8:30 ya, karena ada podcast di Sukabumi bikin Class Point Fan Club katanya. Jadi harus lompat ke sana. Ada Pak Indra ya, kalau salah namanya ya. Saya sampai lupa. Izin aja Bu. Setelah install PowerPoint, ini kan ada di PowerPoint, ini close aja gitu ya, nggak usah di save dokumennya. Benar. Jadi itu bisa dihapus aja, nggak perlu dipakai. Berarti sudah berhasil nih Pak Zia nih, asik. Betul. Jadi dihapus dan besok dikasih tahu kisi-kisinya, bukan kisi-kisinya lagi malah ya. Dikasih tahu langkah-langkahnya sama Bu Umi. Oke, berarti close aja PowerPoint yang sudah ada. Saya udah sign in juga, udah ada email saya di pojok kiri atas. Oke. Fotonya pilih yang paling ganteng ya, ditaruh di situ. Enggak, saya malah langsung mau klik upgrade to pro gitu. Asik. Iya. Belum. Nah, itu besok dapetnya dari Bu Umi tuh ya. Dari Bu Umi. Wah, betul. Amin. Kalau Pak Zia mah langsung dia mah jagonya. Mantap. Nah, berarti Pak Zia bisa bantuin Bapak Ibu guru yang lain nih. Ya, pasti dia yang bagian membantu yang tua-tua terutama. Saya tadi diajarin Pak Haji, Bu. Jadi langsung bisa. Oh, Pak Haji jagonya juga berarti ya. Ya, betul. Iya, punten. Ya, silakan Pak. Ini saya ada tampilan setelah download, ada Microsoft Office Customization Installer ya. Ini perlu Setelah diinstal. download, boleh share screen-nya, Pak? Sebentar teh. Terima kasih. Kayak pernah lihat teh. Pak, saya kayak pernah kenal Pak. Bapak kita satu sekolahan ya Pak? Kayaknya pernah kajian bareng deh. Kayaknya ya, Pak. Namanya kok teacher SHS sih Pak? Ya, itu sekolah saya. Oh iya, nggak tahu namanya. Oke. Oh, berarti kalau pernah kajian bareng panggilnya Kang. Wah, DT nih, anak DT nih ya. Ya tahu ya, teh. Darut Tauhid. Ya betul teh. Nah, benar kan? Panggilnya Teh sama Kang biasanya kalau Darut Tauhid Bapak Ibu. Sama Pak Zia juga kalau nggak salah di sana Pak Zia. Teh Zia juga Bu, Pak biasa dipanggilnya. Iya. Bisa. Oke. Nah, ini install belum, Pak. Ini langsung install aja. Ya. Bentar. Iya, mangga. Iya. Motor apa? Sudah tampil belum teh? Udah diklik belum? Ini belum sih. Iya udah tampil. Nah, tinggal diklik installnya. Sebentar. Tinggal install aja berarti ya? Iya, betul. Sudah diklik installnya? Nah, ya. Nah, oke. Ada yes or no-nya nggak? Wah, kok hilang? Udah langsung keluar teh? Udah oke berarti. Sudah. Oh gitu ya, nggak masalah berarti ya? Sekarang tampilannya apa? Kang, waduh beda sendiri nih, Kang sama Teh. Sekedap. Abram juga orang Sunda tuh Pak Abram.
Iya. Aduh, MJMP Jawa Barat ya. Roaming. Orang Bogor nih, orang Bogor. Coba keluarnya gimana? Ini belum nampak sih. Belum ya? Windows berapa nih, Pak? Tadi sih update nggak ada masalah sih, Teh. Oh, aman. 2010 kah? Tadi keluar ada minta install aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan? Oh, itu udah ada tuh Inkno Class Point-nya. Ini boleh di cancel aja, terus klik di Inkno Class Point-nya. Nah, itu Inkno Class Point-nya boleh diklik. Yang atas, yang tab, yang atas, sebelahnya Nitro. Oh iya. Ya, oke, cakep. Sign up. Tinggal sign up aja ya? Betul, ya, tinggal sign up. Oke, sip. Sip, Kang, keren. Kapan, Teh? Kapan kajian? Iya nih, udah lama nih. Cipaku. Anak bawang jarang muncul, ntar dicari-cari. Dunia sempitnya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, ketemu sama kita santri karya ya, sama-sama santri. Santri karya, santri cabutan kita, Pak. Iya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Nah, iya harus ke Sukabumi nih. Siap. Mantap. Malam Sabtu atau malam Minggunya, Bu Umi? Malam Minggu. Biar hemat ya, Bu Umi ya. Biar nggak jajan-jajan ya. Ya. Siap. Besok insya Allah kita ketemu lagi ya, Bapak Ibu. Saya besok numpang beken di pelatihannya Bu Umi. Harus siapin pantun, Bu. Siapin pantun. Ya, kalau di MGMP Sejarah DKI Jakarta harus siapin pantun. Oke, siap. Nanti saya cari pantun yang paling cakep. Padahal Bu Umi kalau ngasih pelatihan pantun mulu tuh isinya. Saya yang pusing. Oke, ini saya stop recordingnya dulu.